Ande-ande lumut. Dahulu, di Jawa Timur ada dua kerajaan kembar, yaitu Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayeng Negara dan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayeng Rana. Keduanya berasal dari kerajaan Kahuripan. Sebelum wafat, Raja Airlangga berpesan agar kedua kerajaan harus bersatu kembali melalui pernikahan untuk mencegah perang. Maka, Panji Asmarabangun dari Jenggala dinikahkan dengan Sekartaji dari Kediri. Pada suatu ketika, kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Di saat pertempuran sengit berlangsung, Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Dewi Sekartaji menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi kepada seorang janda yang kaya raya bernama Nyai Intan dan ketiga orang putrinya yang cantik dan genit. Mereka adalah Klenting Abang si sulung, Klenting Ijo, dan Klenting Biru si bungsu. Ia diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Klenting Kuning selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah seperti mencuci dan membersihkan rumah. Ia sering dibentak oleh Nyai Intan dan diperlakukan tidak senonoh oleh ketiga kakak angkatnya. Sementara itu di kerajaan Jenggala, setelah Panji Asmarabangun bersama pasukannya menang dan kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran memutuskan untuk mencari istrinya yang tidak diketahui keberadaannya. Suatu sore datanglah seorang pengawal untuk menyampaikan laporannya kepada Pangeran Panji Asmarabangun. "Ampun Baginda, hamba ingin menyampaikan berita gembira untuk Baginda." "Apakah kamu telah mengetahui keberadaan istriku?" "Ampun Baginda, hamba hanya menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Namun, hamba belum yakin dia itu istri Baginda, karena ia hanya seorang gadis kampung yang bekerja sebagai pembantu pada seorang janda kaya." Mendengar laporan ini, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh di desa Dadapan. Di desa itu, Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande-ande lumut dan tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Beberapa hari kemudian, para pengawal mengumumkan sayembara mencari jodoh Ande-ande lumut ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat, berita tersebar hingga ke desa seberang, desa tempat tinggal Klenting Kuning. Setelah mendengar sayembara itu, Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk menaklukkan hati sang pangeran tampan Ande-ande lumut. "Asik, kita akan berdandan secantik-cantiknya. Kalau salah seorang di antara kita menjadi putri raja, ibu pasti akan senang." Pada hari sayembara, "Wah, kalian cantik sekali. Hei Klenting Kuning, apakah kamu ingin mengikuti sayembara juga?" "Ah, tidak mungkin. Baju pun kamu tak punya. Apakah kamu mau ikut sayembara dengan baju seperti itu?" "Benar, kamu tidak pantas ikut sayembara ini. Lebih baik kamu di rumah mengurus semua pekerjaanmu. Ayo, pergilah ke sungai mencuci semua pakaian kotor itu." Klenting Kuning pun mencuci pakaian di sungai. Sebenarnya, ia pun tak tertarik untuk mengikuti sayembara itu, karena ia akan selalu setia kepada suaminya Panji Asmarabangun. Tiba-tiba, datanglah burung bangau yang bisa berbicara dan berkata, "Wahai Tuan Putri, datanglah ke desa Dedapan mengikuti sayembara itu. Di sana, Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan. Tuan Putri boleh menggunakannya." Tanpa berpikir panjang lagi, Klenting Kuning pun segera kembali ke rumah dan bersiap-siap berangkat menuju ke desa Dedapan. Sementara itu, di tepi Sungai Bengawan Solo, "Bu, bagaimana caranya kita menyeberangi sungai ini?" "Iya Bu, apa yang harus kita lakukan?" "Hei, coba lihat itu. Makhluk apakah itu? Hei kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami menyeberangi
sungai ini? Hahaha, panggil aku Yuyu Kakang. Aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syaratku. Apa syaratmu itu, wahai Yuyu Kakang? Katakanlah. Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya, asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantar kalian ke seberang sungai. Akhirnya, Klenting Abang dan kedua adiknya menerima persyaratan Yuyu Kakang. Yuyu Kakang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Beberapa saat kemudian, Klenting Kuning juga tiba di tepi sungai. Apakah kau ingin menyeberangi sungai juga? Aku akan membantu, asalkan kau memenuhi syarat dariku, yaitu kau harus menciumku. Aku tidak mau melakukan syarat darimu, tapi tolong bantu aku menyeberangi sungai ini. Aku mohon. Tidak, kau harus memenuhi syarat dari Yuyu Kakang ini terlebih dahulu. Aku meminta pertolonganmu sekali ini saja. Aku akan sangat berterima kasih padamu. Aku mohon. Jika kau berterima kasih, maka persyaratanku tadi adalah imbalan untukku. Hahaha. Kau begitu pamrih dan tidak sopan, wahai Yuyu Kakang. Klenting Kuning pun mulai habis kesabarannya. Ia segera memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika itu pula air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kakang pun menjadi ketakutan. Baiklah, baiklah. Aku akan membantumu menyeberangi sungai ini dan mengantarmu ke tempat sayembara. Yuyu Kakang pun membantu Klenting Kuning menyeberangi sungai. Setibanya di rumah Mbak Rondo, Klenting Kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Klenting Abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya di hadapan ande-ande lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh ande-ande lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah seorang dari ketiga putriku ini. Kurang cantik apalagi mereka dengan dandanan yang sebagus ini. Memang benar ketiga putrinya yang cantik semua, tapi aku tetap tidak akan memilih seorang pun dari mereka. Pengawal, tolong panggilkan gadis yang berbaju kuning itu kemari. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku. Ampun pangeran, kenapa pangeran lebih memilih gadis yang tak terurus ini daripada ketiga putriku yang cantik dan menarik ini? Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang pun dari putrimu karena mereka bekas Yuyu Kakang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk mencium si Yuyu Kakang. Mendengar penjelasan itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh ande-ande lumut karena tidak lulus ujian. Sementara itu, Klenting Kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya. Perkenalkanlah, sebenarnya aku adalah Panji Asmara Bangun yang menyamar sebagai ande-ande lumut. Setelah ande-ande lumut membongkar penyamarannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun, barulah Klenting Kuning sadar. Dengan cambuk sakti pemberian si burung bangau, ia segera mengubah dirinya menjadi seorang putri yang cantik jelita. Panji Asmara Bangun baru sadar, ternyata Klenting Kuning adalah istrinya, Dewi Sekartaji. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Rondo, Panji Asmara Bangun membawanya serta tinggal di Istana Jenggala. Akhirnya, sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup bahagia.